Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Madlin. Sebelum mengawali acara hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridhai. Tak lupa pula salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya beserta teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Adapun susunan acara yang akan saya sampaikan yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Teh Amel, Marawis, dan inti acara ini yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja kepada acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Teh Amel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Teh Amel yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat indah, bukan? Lanjut saja kepada acara selanjutnya, yaitu Marawis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Marawis SMK Informatika CBI mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah.
Terima kasih kepada tim Marawis yang sudah menghibur kita dalam acara hari ini. Lanjut kepada puncak dan inti acara hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan lupa catat ya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswiku yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan. Kita bisa memasuki bulan baru di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Seyogianya kita wajib bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram atau Al-Muharram berasal dari kata haram, yaitu suci. Suci atau terlarang. Dilarang di sini adalah sejak zaman dulu sampai masuknya Islam dilarang berperang atau membunuh karena saking sucinya bulan Muharram ini. Pada dahulu sebelum masa Rasulullah dan pada masa Rasulullah, sejak dulu tahun itu tidak ditandai dengan angka. Zaman dahulu, sebelum Rasulullah dan sejak masa Rasulullah, tahun itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar, seperti contohnya tentara pasukan gajah yang menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha, maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kemudian pada zaman ketiga, pada masa Umar bin Khattab, datang satu masalah pada masa pemerintahan beliau, yaitu mereka kesulitan karena tidak adanya angka pada tahun. Contohnya Gubernur Basrah Abu Musa mengadukan kepada Umar bin Khattab tentang kesulitan pemerintahannya. Beliau mengadukan karena tidak adanya angka pada masa saat itu, tidak ada angka tahun pada masa itu. Kemudian Umar bin Khattab menerbitkan kalender Hijriyah. Setelah berembuk dengan para sahabat terkemuka, kemudian Umar bin Khattab memutuskan bahwa tahun baru Islam adalah tahun Hijriyah karena setelah hijrahnya Rasulullah SAW.
kalender Islam kita disebut dengan tahun Hijriyah. Kemudian muncul lagi masalah bulan apa yang bulan pertama pada bulan Hijriyah. Utsman bin Affan mengusulkan bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena pada masa itu orang Arab sudah menganggap bahwa bulan pertama pada tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua, umat Islam sudah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiganya merupakan munculnya tekad kuat Hijriyah setelah bulan Dzulhijjah terjadi Baiat Aqobah II. Nah, siswa dan siswiku yang dirahmati Allah, bulan Muharram ini adalah bulan suci, bulan yang mulia, bulannya Allah. Makanya bulan Muharram itu disebut dengan Syaidul Allah, bulannya Allah. Banyak sekali keutamaan, banyak sekali amal ibadah yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini yang pahalanya sangat banyak. Kemudian keutamaan bulan Muharram adalah yang pertama, bulan Muharram adalah aslul haram, yaitu bulan haram. Haram di sini adalah haram berperang, haram membunuh. Kenapa? Karena bulan Muharram ini bulan yang sangat suci gitu. Makanya tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan. Kemudian yang kedua ada puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Puasa Tasu'ah itu dilaksanakannya pada tanggal 9 Muharram, sedangkan puasa Asyura dilaksanakannya pada tanggal 10 Muharram. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pahala kita berpuasa di bulan Asyura itu pahalanya seperti apa?" Maka orang yang berpuasa pada bulan Asyura, pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, Allah akan menghapus dosanya setahun yang akan datang. Beda dengan Arafah. Kalau saum Arafah itu Allah akan menghapus doa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kemudian ada puasa Tasu'ah yaitu tanggal 9 Muharram. Puasa Tasu'ah itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi pun tanggal 10 Asyura itu dia melaksanakan ibadah saum Asyura. Kenapa mereka melaksanakan saum Asyura? Karena mereka sebagai rasa syukur mereka ketika pada zaman Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun. Nah, makanya mereka melaksanakan puasa. Kenapa? Untuk rasa syukur itu gitu. Makanya Nabi menyarankan kita untuk saum pada tanggal 9-nya puasa Tasu'ah. Untuk apa? Membedakan dengan kaum Yahudi tadi. Nah, kemudian selanjutnya amalan lain pada bulan Muharram adalah memperbanyak sedekah jariyah, terutama kepada anak yatim. Makanya tanggal 10 Asyura itu disebut dengan Yaumul Yatama, yaitu lebarannya anak yatim. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya kita bersedekah, berinfak kepada anak yatim saja, kepada semuanya, kepada seluruhnya yang sudah berkeluarga, suami, bahagiakan anak dan istrinya pada bulan Muharram itu. Kemudian kalian yang belum menikah, bahagiakan orang tua kalian, bahagiakan keluarga kalian. Dengan cara apa? Banyak cara untuk membahagiakan keluarga. Nah, yang paling utama adalah memberikan infak dan sedekah kepada anak yatim. Kenapa? Karena ada dalam satu hadis ketika kita memberikan sedekah kepada anak yatim, kemudian mengusap rambutnya, maka Allah akan menaikkan derajatnya sebanyak rambut yang diusapnya gitu. Bayangkan oleh kalian, rambut itu kan tidak hanya sehelai dua helai, di sini bisa beribu-ribu. Itu untuk satu orang, apalagi sampai 10-100 orang gitu. Nah, kemudian
Dalam kitab Tanfihul Ghafilin disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan 1.000 pahala malaikat, 10.000 pahala syuhada. Dan barang siapa yang mengusap rambut anak yatim pada hari Asyura, insya Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajat pada helai rambut yang diusapnya. Begitu banyak pahala yang Allah berikan pada bulan Muharram, apalagi pada tanggal 10 Asyura itu. Sok perbanyak amal ibadah kalian di bulan Muharram ini. Silahkan yang biasa puasa Senin Kemis lanjutkan. Jadi tidak hanya puasa tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Perbanyak lagi, tingkatkan amal ibadah kita lagi. Yang biasa Senin Kamis lanjutkan. Yang biasa puasa selang-seling sok lanjutkan. Yang biasa sholat duha lanjutkan. Perbanyak lagi amal ibadah kita di bulan Asyura ini. Kemudian selanjutnya tadi sedekah jariyah, kemudian membantu orang lain. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang di rumah bahagiakan orang tuanya, keluarganya. Kemudian ketika kalian masuk sekolah, bahagiakan guru-guru yang ada di sekolah, teman kalian. Kemudian ketika kalian berjalan dari sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah, bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu, sok santuni. Ada 2.000 kasih, ada 5.000 sok sabar hawai, yang penting ikhlas gitu. Bu, saya tidak punya uang untuk membantu, sok bantu dengan tenaga, apa saja bisa dilakukan. Jadi tidak hanya berbuat baik itu tidak hanya berupa uang saja, bisa dengan berbuat yang lainnya. Belajar juga itu kan berbuat baik, mengaji, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu gitu, kan banyak. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak sholat duha, kemudian sholat malam, kemudian yang sok duha di bulan ini mah gitu. Mudah-mudahan bulan selanjutnya terus menerus berlanjut, kita sering sholat duha, sholat malam, kemudian setelah sholat isya kita sholat witir gitu. Diperbanyak amal ibadah kita. Kemudian amalan yang lain yang bisa dilakukan adalah memakai celak, sifat. Nah, sifatnya bukan sifat pensil atau apa, tapi pakai sifat Mekah. Kenapa dianjurkan? Insya Allah katanya orang yang memakai celak pada bulan Muharram akan dijauhkan dari penyakit mata selama 1 tahun gitu. Jadi mual nyeri panon, mual belekan wae gitu, sok dipakai, minta sifat Mekah gitu. Yang terakhir adalah muhasabah diri atau introspeksi diri. Jadi kita muhasabah tahun kemarin apa saja yang sudah kita lakukan. Kita pasti lebih hafal dosa dan perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau kita masih banyak dosa, masih banyak melakukan maksiat, sok jadi introspeksi diri. Bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, niatkan dalam hati kita minimal, kalau tidak bisa meninggalkan, tapi mengurangi amal-amal yang buruk, mengurangi dosa, mengurangi maksiat. Siswa dan siswiku yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pernah memberikan wejangan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut orang yang beruntung. Kemudian barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Maka dari itu kita harus bisa muhasabah, introspeksi diri setahun ke belakang,
bulan ke belakang atau dari hari kemarin, apa saja dosa apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian bukan saja dosa, tapi kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan. Dosa dikurangi atau lebih bagus lagi ditinggalkan. Kemudian amal-amalan yang baik, perbuatan yang baik ditingkatkan lagi. Yang biasa sholat duha 2 rakaat, istiqomahkan. Jangan dulu langsung banyak. Jadi kalau amal baik itu yang paling penting, itu yang paling utama adalah istiqomahnya, bukan banyaknya, bukan bilangannya, tapi istiqomah. Sok sholat duha istiqomahkan dulu 2 rakaat. 2 rakaat terus. Nah, ketika sudah kita bisa istiqomah, lanjutkan naik 4, 6 sampai ke 12. Nah, kemudian ngaji juga sama. Bukan banyaknya ayat yang dibaca, bukan banyaknya surat yang dibaca, tapi keistiqomahan kita setiap hari mengaji. Misalnya 1 juz, 1 hari. Istiqomahkan dulu saja. Yang sulit itu istiqomah ibadah mah. Gitu. Nah, setelah istiqomah baru dilanjutkan bertahap. Siswa dan siswiku yang dirahmati Allah, jadi dalam ibadah itu yang paling penting adalah istiqomah. Istiqomah itu terus menerus, jadi tidak terputus. Jadi dalam muhasabah pada bulan Muharram ini, pada tahun baru Hijriah ini, jadikan bahan renungan. Dengan renungan ini kita jadi bisa berbenah diri, apa saja yang bisa ditingkatkan, apa saja yang kemudian ditinggalkan. Kemudian jadi bulan Muharram ini ajang untuk kita melakukan kebaikan. Tahun lalu kita kebaikannya hanya sedikit, ditambahkan. Tahun lalu maksiatnya, dosanya banyak, sekarang dikurangi. Syukur-syukur bisa ditinggalkan. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Wah, ilmunya sangat bermanfaat, bukan? Banyak hal-hal baru yang dapat kita ambil dari materi yang tadi. Alhamdulillah sudah ada di penghujung acara. Acara demi acara sudah kita selesaikan dengan sangat baik. Saya Laila Madlin, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.